Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini juga saya akan menceritakan atau membeberkan tentang firman Tuhan ini mengenai narkoba yang kedua. Di mana sebetulnya banyak orang tua kalau anaknya terikat narkoba, saudara, banyak yang malu. Jadi mereka banyak meninggalkan anak-anaknya. Terlebih kalau anaknya sudah gede, maka mereka itu menolak anak ini. Karena rasanya sudah gede kok goblok banget gitu saudara. Sehingga banyak saya lihat anak-anak ini diusir keluar dari rumahnya. Karena saking nakalnya. Saking membuat repot di tengah-tengah keluarga ini. Dan mereka tidak mau bertobat. Jatuh lagi, jatuh lagi. Terus mereka itu melakukan kejahatan-kejahatan. Dan kesempatan ini saudara, apabila kita mempunyai anak yang nakal dan kita tolak, yang suka adalah iblis saudara. Karena anak-anak ini akan merasa bahwa dia itu ditolak oleh papa mamanya. Mereka ditolak oleh keluarganya. Mereka ditolak oleh masyarakat. Pada saat ini apa saudara? Anak ini juga merasa bahwa Bapa yang di sorga itu juga menolak dia. Allah yang baik itu juga menolak dia. Maka saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam memori mereka, itu seperti tidak ada orang yang mempercayai mereka. Tidak ada yang menerima dia apa adanya. Karena saudara, kami lihat anak-anak ini diusir dari keluarganya dan orang tuanya itu pergi entah pindah rumah sehingga anak ini terlunta-lunta di jalan. Kami melihat saudara-saudara banyak pemberontakan yang terjadi karena anak-anak ini terikat narkoba. Kami sarankan saudara apabila saudara mempunyai anak yang terikat narkoba, maka datanglah, bawalah anak ini ke dokter psikiater supaya mereka memerlukan kesembuhan daripada obat ini. Yang paling parah saudara, obat ini juga cukup mahal. Dan dokternya juga cukup mahal saudara. Tetapi puji Tuhan saudara, sebetulnya negara kita telah mempersiapkan PNN supaya orang tua itu membawa anaknya datang ke PNN. Di situ pemerintah mau menolong untuk menyembuhkan dan memulihkan anak-anak ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus waspada dan sabar mengenai permasalahan apabila anak kita ini terikat narkoba. Karena problem ini saudara, yang engkau hadapin tidak hanya jangka pendek. Mereka adalah jangka panjang. Pemulihan anak-anak ini tidak langsung sembuh saudara. Mereka seperti babi kembali ke kubangnya. Atau seperti anjing kembali kepada muntahnya. Jadi mereka berulang-ulang jatuh bangun saudara. Jadi di sini orang tua diperlukan kesabaran dan kasih yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam firman Tuhan yaitu Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 pasal 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengerti. Yesus saudara dihancurkan. Yesus dipermalukan. Yesus diludahin. Yesus disalibkan. Yesus dicambuk berdarah-darah saudara. Seperti inilah kehidupan saudara. Mungkin keluargamu rasanya hancur-hancuran.
Keluargamu rasanya dipermalukan. Keluargamu rasanya berantakan. Tidak ada suatu pertolongan. Tetapi kita harus tahu firman Tuhan ini saudara. Bahwa Yesus dihancurkan demi keluarga kita. Yesus dihancurkan karena pemberontakan yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Yesus diremukkan. Yesus ditikam saudara. Ini demi keluarga kita saudara. Kita harus tahu firman ini. Kita harus mengerti ayat ini saudara. Bahwa Yesus berkorban untuk kita. Yesus berkorban untuk keluarga kita. Yesus berkorban untuk anak-anak kita. Demi anak-anak kita saudara. Demi keluarga kita. Demi rumah tangga kita. Yesus dihancurkan. Ini ayat saudara, kita harus tahu persis dan harus pegang teguh bahwa hanya Yesus yang sanggup menggantikan kesusahan kita. Pada saat ini kami tahu saudara, mungkin kamu susah sekali, mungkin kamu tidak tahu jalan keluar, engkau tidak mengerti apa yang harus kamu lakukan. Tetapi ingatlah, kita harus mengerti bahwa Yesus dihancurkan demi keluarga kita. Yesus dihancurkan demi anak-anak kita yang terikat narkoba, saudara. Jadi ada suatu kesembuhan ilahi hanya melalui Kristus. Dikatakan di sini, Yesus ditikam dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus dicambuk. Dan darahnya berceceran saudara. Dan pada saat ini Yesus dihancurkan. Yesus dicambuk demi anak-anak kita yang terikat narkoba. Demi keluarga kita yang hancur-hancuran saudara. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Karena ayat ini mengatakan bilur-bilurnya menyembuhkan. Jadi hanya bilur Kristus saudara yang sanggup menyembuhkan keluargamu, yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu. Karena ada kesembuhan ilahi mengalir daripada kasih kemurahan Allah ini. Yang menggantikan anak-anak kita, yang menggantikan keluarga kita, yang hancur-hancuran saudara. Ada suatu kemurahan yang mengalir dan mengalir di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sangat berbahagia mempunyai Allah seperti Yesus. Yang menggantikan kesusahan-kesusahan kita. Yang menggantikan semua penderitaan kita. Yang menggantikan kerusakan daripada anak-anak kita. Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup memulihkan masa depan anak-anak kita. Janganlah engkau keluh kesah saudara. Janganlah engkau terkulai. Dan janganlah sampai tenagamu kehabisan. Dan akalmu sampai kehabisan saudara. Engkau harus ingat. Ada Yesus. Ada Allah kita yang sanggup menolong di tengah-tengah keluargamu, menolong anak-anakmu, menolong kehidupan mereka, memulihkan sekolah mereka, memulihkan pekerjaan mereka, memulihkan fisik maupun mental mereka, saudara. Tidak ada barang mustahil bagi Kristus. Ada kesembuhan ilahi melalui bilur-bilur Yesus, melalui darah Kristus. Ada kuasa, saudara, yang sanggup memulihkan anak-anak yang terikat narkoba. Dan pada saat ini kita imanin saudara, kita sebagai orang tua, bahwa Yesus dihancurkan. Yesus diremukkan gara-gara keluarga kita. Yesus dihancurkan gara-gara kehidupan anak-anak kita. Pasti ada pemulihan di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang tua maupun anak-anak yang terikat narkoba, ingatlah bahwa darah Yesus berkuasa, bilur Yesus menyembuhkan, sanggup memulihkan engkau. Ini yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang telah jatuh saudara. Ada pemulihan, ada kesembuhan ilahi, dan pulihnya tidak tanggung-tanggung saudara, luar biasa. Karena Kristus sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak yang terikat narkoba.
Mari saudara-saudara yang kekasih, kita juga akan baca di Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau keluargamu ada yang terjatuh, terikat narkoba, janganlah engkau benci anak-anak ini. Jangan engkau tolak anak-anak ini. Jangan engkau buang anak-anak ini. Tetapi saudara, firman Tuhan mengajarkan, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Firman Tuhan ini kalau kita pelintir saudara bisa bahaya. Karena bayangannya ya udah dikasihin aja, biarin aja dia kacau. Tidak saudara. Artinya kasih menutupi segala pelanggaran apa saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak yang terikat narkoba ini, biarlah hatimu mempunyai kasih ilahi. Karena tidak semudah itu saudara. Apabila keluargamu ada yang jatuh terikat narkoba, baik orang tuanya, baik kakak-kakaknya, baik adik-adiknya, tidak mudah untuk menunjukkan kasih yang menutupi segala pelanggaran ini saudara. Mereka harus dikasihi saudara. Jangan engkau tolak. Karena banyak orang tua menolak anak-anak ini. Karena dia pikir anak ini merasa sudah gede, kenapa bodoh banget gitu saudara. Sehingga banyak yang ditolak dan diusir dari keluarganya. Tetapi pada saat ini saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami menyampaikan kasihilah mereka dengan kasih Kristus. Dengan kasih ilahi. Karena tanpa kasih ilahi saudara tidak mampu. Saudara tidak kuat untuk menghadapi permasalahan ini. Melihat anak-anak yang hancur ini. Tidak sanggup saudara. Tetapi pada saat ini kita sebagai orang tua. Kita sebagai keluarga yang di tengah-tengah keluarga anak yang terikat narkoba. Marilah kita sebagai orang tua meminta kasih ilahi. Supaya ada kekuatan yang luar biasa. Kita menerima apa adanya anak kita. Tidak membiarkan anak ini saudara. Artinya bukan kita membiarkan anak ini melakukan seenaknya saja. Tidak saudara. Kasih yang penuh disiplin kepada mereka. Dan ini kasih yang harus minta kepada Allah. Supaya kita sanggup melakukannya. Tanpa kasih ilahi saudara. Tak sanggup mengatur anak-anak yang terikat narkoba ini saudara. Karena saudara kehidupan anak-anak yang terikat narkoba ini begitu kasar. Dan mereka jatuh bangun, bertobat, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi. Jadi kesabaran yang luar biasa. Karena saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata hanya kasih yang akan memampukan orang tua sanggup bertahan. Anak-anak kita itu pulih saudara. Sampai kita akan melihat karena ada kasih di tengah-tengah keluarganya. Ada kasih ilahi di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak menolak anak kita. Tetapi kita akan membawa anak-anak kita itu kepada hadirat Allah. Kita akan membawa anak-anak kita ini kepada psikiater untuk mendapat suatu obat atau kesehatan. Jadi dari banyak jalan saudara. Engkau harus lalui, terlalu pedih, terlalu berliku-liku untuk mendidik anak-anak yang telah jatuh dalam narkoba. Tetapi ingatlah saudara, ada suatu kasih ilahi yang memampukan orang tua, yang memampukan kehidupan keluarga ini untuk membawa balik anak-anak ini. Karena ada kasih ilahi, yaitu kasihnya Allah sendiri bagi anak-anak yang terikat narkoba. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah engkau sebagai orang tua meminta ada kasih yang dari ilahi itu turun dalam hidupmu. Biarlah kasih ilahi itu mengalir dan melimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga mereka melingkupi anak-anak yang telah jatuh dalam narkoba. Dan engkau tidak menolak mereka. Tetapi mereka engkau kasihi. Dan engkau bawa kembali kepada Kristus. Engkau bawa kembali kepada hadirat Allah. Engkau bawa kembali kepada
kepada yang empunya, yaitu Allah sendiri. Kehidupan mereka yang sanggup memulihkan mental mereka, yang sanggup memulihkan kehidupan mereka, yang sanggup memulihkan fisik mereka, yang sanggup memulihkan pekerjaan mereka. Hanya Allah, yaitu pencipta langit dan bumi, yang sanggup memulihkan. Pada saat ini, mari saudara-saudara, engkau jangan lemah, jangan lagi menggeletak. Ada kasih ilahi yang mengalir di tengah-tengah keluargamu, yang mengalir di dalam kehidupanmu, dan bagi anak-anakmu. Itulah yang menguatkan engkau bertahan untuk mengurusin anak-anak yang jatuh dalam narkoba. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita berdoa memohon kasih ilahi bagi kehidupan kita masing-masing. Ya Allahku, ya Tuhanku, pada saat ini Tuhan, kami memohon belas kasihan daripadamu. Kiranya kasih ilahi itu mengalirlah maupun keluarga-keluarga yang pada saat ini mengalami permasalahan yang dibuat salah satu anaknya atau beberapa anak yang terikat narkoba. Tuhan, mengalirlah kasih-Mu, yaitu Engkau sendiri Tuhan, mengalir dan masuk tinggal di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu yang terikat narkoba. Karena kami tahu kekuatan ilahi itu hanya daripada-Mu. Kasih ilahi itu hanya daripada-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menjamah anak-anak yang terikat narkoba. Sehingga terlepaslah dan hancurlah segala roh-roh kegelapan yang mengikat daripada anak-anak ini. Kami tahu darah Yesus berkuasa, pilur Yesus menyembuhkan. Bentengi hidup mereka Tuhan sehingga pulih total Tuhan. Karena kasih kemurahan-Mu, kasih ilahi mengalir bagi anak ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ini. Amin.